Kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Jepang pernah menjajah Nusantara secara total. Jepang juga membawa ilbon tentara reguler dan tentara pembantu. Bahkan, penjajah Jepang juga membawa gunsok dari tanah jajahannya, yaitu Korea. Salah satunya adalah Yang Chil-sung. Yanagawa Shichischi, seorang pria asal Jepang, yang bekerja sebagai penjaga kamp interniran di Bandung. Namun demikian, ia tidak puas dengan cara penjajah bekerja. Batinnya berontak. Dia kemudian memutuskan untuk berperang untuk Indonesia, tanah air keduanya, dalam Perang Revolusi. Sejak tahun 1940-an, Jepang telah berusaha untuk menguasai Nusantara. Strategi memenuhi keinginan. Semua pasukan Jepang dikerahkan untuk menjadi sebagai mata-mata. Dan, sebagai mata-mata Jepang, utamanya mereka ditugaskan sebagai seorang pedagang. Tujuannya adalah untuk mengikuti tindakan penjajah Belanda dan mendapatkan simpati dari penduduk asli. Dan, hasilnya luar biasa. Pada tahun 1942, Jepang pun mengambil alih Indonesia sepenuhnya. Mereka yang berasal dari Belanda dan pengikutnya dipenjara di kamp interniran. Ini semua dilakukan untuk menarik simpati kaum pribumi yang dianggap rendah oleh Belanda semasa hidupnya. Ajian itu sulit, maka, untuk memudahkan pekerjaan itu di tanah jajahan, Jepang pun harus membawa gunsok juga. Tentara pembantu itu sebagian besar dari Korea. Yang Chil-sung, sebagai contoh. Sejak tahun 1942, gunsok dikenal sebagai Porokam Siwon atau penjaga kamp interniran di Bandung oleh Jepang. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa pemuda kelahiran Wanju, Korea yang kini bagian dari Korea Selatan tanggal 29 Mei tahun 1919 sebenarnya adalah bagian dari Ilbon Gunin. Karena Yang Chil-sung sangat mahir dalam banyak bidang. Dari merakit bom hingga membuat telik sandi pekerjaannya berjalan dengan baik. Hingga akhirnya ia pun juga jatuh cinta dengan Lien Swenas, seorang gadis pribumi. Sebagai faktor pendorongnya adalah intensitas pertemuan yang tinggi dengan Lince. Lince pun sering mengunjungi kamp interniran tempat Yang Chil-sung bekerja saat itu untuk mengunjungi anggota keluarganya yang ditahan oleh tentara Jepang. Yang Chil-sung dan Lince memiliki hubungan cinta yang kuat, hingga akhirnya mereka pun memilih menikah dan memiliki seorang putra. Setelah Jepang kalah dalam Perang Pasifik pada 1945 dan Indonesia memerdekakan diri, masalah baru pun muncul. Semua tentara yang berafiliasi dengan Jepang gelisah. Yang Chil-sung, khususnya, dia kemudian diberikan dua opsi. Pilihan pertama adalah menyerahkan diri kepada tentara sekutu, yaitu Inggris dan Belanda, yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan, sebagai konsekuensinya mereka akan diperlakukan seperti penjahat perang. Pilihan kedua adalah bergabung dengan para pejuang kemerdekaan, untuk melawan keinginan Belanda untuk mengambil kembali Indonesia selama Perang Revolusi, tahun 1945 sampai tahun 1949. Ia tegas memilih opsi kedua, karena ia tidak senang dengan cara kerja penjajah. Dia kemudian memutuskan untuk bergabung dengan Laskar Perlawanan di Garut, Jawa Barat, yaitu pasukan Pangeran Papa, secara resmi. Di masa Perang Kemerdekaan pertama, di Jawa Barat, yang melawan Belanda bukan hanya aliansi divisi Siliwangi saja, tetapi juga ada laskar bersenjata dari Biro Perjuangan Sabilillah, Hizbullah, Pesindo, P3, dan lainnya. Dalam buku Siliwangi dari masa ke masa, 1979, dinyatakan bahwa setelah sebagian besar dari kesatuan divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah, maka ada beberapa laskar-laskar yang tetap tinggal di Jawa Barat untuk melawan Belanda. Bagi satuan-satuan Siliwangi yang tidak turut hijrah dan melawan Belanda di Jawa Barat, diperintahkan agar tidak menggunakan nama TNI atau Siliwangi. Kesetiaan Yang Chil-sung kepada bangsa Indonesia bukan hal yang mudah. P3 sempat menganggap Yang Chil-sung sebagai musuh, tetapi semuanya berubah ketika P3 yang bermarkas di Wanaraja Garut itu mengetahui kebaikan Yang Chil-sung. Ia benar-benar memilih Indonesia sebagai tempat tinggal barunya. Sebagai bentuk keseriusan, Yang Chil-sung mengungkapkan kesungguhannya untuk memeluk Islam. Ikrar itu dia ungkapkan dengan lantang. Kemudian dia memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Komarudin. Selain itu, Yang Chil-sung telah mencapai prestasi yang luar biasa sebagai anggota Laskar P3. Dengan kemampuan untuk mengalahkan pasukan Belanda dengan panji Tentara Pemerintah Sipil Hindia Belanda, NIKA. Alih-alih hanya melatih Laskar P3,
Yang Chilsung juga terlibat dalam sejumlah operasi perlawanan dan sabotase terhadap Belanda selama Perang Revolusi. Pasukan Belanda dibuat repot dengan perlawanan Yang Chilsung dan P3. Ini terutama karena Yang Chilsung sering terlibat dalam tindakan berani. Terutamanya lagi, saat Yang Chilsung melakukan pengeboman jembatan. Dan, perlawanan ini pun berlangsung saban hari. Sandi-sandi Belanda dapat dibongkar oleh P3, dan berulang kali P3 berhasil lolos dari serangkaian serangan Belanda. Aksi Yang Chilsung mampu membuat P3 berada di atas angin. Meskipun demikian, Dewi Fortuna tidak selalu berpihak kepada Yang Chilsung. Di desa Parentas, yang terletak di Garut, pada awal Agustus tahun 1948, ia dan rekan-rekannya, yang termasuk mantan tentara Jepang Hasegawa dan Aoki, saat melakukan rapat bersama pejuang kemerdekaan menjadi kecolongan. Yang Chilsung dan anggota P3 lainnya berhasil disergap oleh sekelompok pasukan Belanda. Chilsung juga akhirnya dipenjara. Ia kemudian dieksekusi oleh militer Belanda tanggal 10 Agustus tahun 1948, yang menjadi akhir dari seorang gerilyawan Korea. Ia dimakamkan pertama kali di pemakaman Pasir Pogor, Garut. Jasad Yang Chilsung kemudian dibawa ke Taman Makam Pahlawan Tenjolaya, Garut, oleh pemerintah lokal sebagai pengakuan atas pengabdiannya yang besar bagi Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara keduanya, namun, namanya dikenang sebagai pejuang untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya di Bandung, perjuangan kemerdekaan terus berlanjut. Di tempat Yang Chilsung hidup bahagia bersama keluarganya. Ia pun terpanggil untuk membela Indonesia dan membantu para tentara. Yang Chilsung kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerilyawan P3 yang dipimpin oleh Mayor Kosasih di Garut. Menurut laporan edisi Bahasa Indonesia Korean Broadcasting System, tanggal 15 Agustus tahun 2015. Ia turun ke medan perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang sebagai negara kelahiran istri dan putranya.